Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Ketemu lagi bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan membahas isu terkini selama sepekan terakhir. Bagaimana pekan ini kami memilih isu terkait penetapan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Putra ketiga Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang menerima friendship card atau kartu tanda anggota KTA PSI. Kaisang menerima KTA tersebut di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 September 2023 lalu. Saat penyerahan, Kaisang didampingi sang istri Erina Gudono. Perwakilan PSI yang hadir saat itu adalah Ketua Umum PSI Giring Ganesa, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekwan Pembina PSI Raja Juli Antoni. Grace Natali mengatakan bahwa PSI mengapresiasi Kaisang yang mau turun dan ikut berjuang bersama PSI. Sebelum Kaisang resmi bergabung dengan PSI sempat mengunggah video siluet seorang pria yang disebut Mawar yang akhirnya terungkap adalah Kaisang. Dalam kesempatan tersebut, Kaisang Pangarep juga merespon adanya peraturan dari PDIP yang mengharuskan satu keluarga untuk bergabung dalam satu partai. Diketahui bahwa Presiden Jokowi, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maupun menantunya Bobi Nasution merupakan kader PDIP. Kaisang pun menjelaskan bahwa keluarganya saat ini hanya terdiri dari dirinya dan sang istri Erina Gudono. Ketika ditanya mengenai restu dari ayahnya, Presiden Jokowi dan kakaknya Gibran Rakabuming Raka, Kaisang mengungkapkan bahwa dia telah meminta restu secara langsung. Namun, dia mengalami kendala karena jadwal yang padat. Kaisang mengatakan bahwa sang ayah sangat sibuk, bahkan terkadang hanya mendapatkan waktu 5 menit untuk bicara. Ia pun hanya meminta restu, tidak meminta pesan katanya. Kaisang juga mengomentari kakaknya Gibran yang tidak merespon pesannya di WhatsApp. Ia mengatakan komunikasi terakhir dengan sang kakak sudah sangat lama dan itu membahas soal Persis. Saat itu Kaisang juga mengungkapkan bahwa dia tidak ingin membahas potensi menjadi ketua umum PSI. Dia ingin fokus berjuang sebagai anggota terlebih dahulu. Sekjen PSI Isyana Bagus Oka pada Minggu 24 September mengatakan usai Kaisang bergabung dengan PSI, banyak aspirasi dari DPW dan DPD yang ingin putra bungsu Jokowi tersebut menjadi ketua umum. Ia mengatakan bahwa Senin 25 September, PSI menggelar Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas yang mengumpulkan pengurus PSI se-Indonesia. Usulan-usulan yang ada pun didiskusikan secara intensif dalam Kopdarnas. Sementara itu, juru bicara PSI Sigit Widodo pada Senin 25 September menyatakan tidak ada ketentuan dalam ADART partainya yang melarang kader baru menduduki jabatan sebagai ketua umum. Hal ini disampaikan Sigit saat disinggung terkait kemungkinan Kaisang menjadi ketua umum usai bergabung dengan PSI. Benar saja, Kaisang Pangarep yang baru 2 hari menjadi anggota PSI pun resmi ditetapkan sebagai ketua umum PSI. Keputusan tersebut diambil dalam acara Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Senin 25 September lalu. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali secara resmi mengumumkan Kaisang sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023 hingga 2028. Sementara itu, Giring Ganesa yang sebelumnya adalah Ketum PSI kini telah mendapatkan jabatan baru sebagai anggota Dewan Pembina PSI. Pengangkatan Giring sebagai anggota Dewan Pembina PSI juga diumumkan dalam acara yang sama. Selain itu, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka juga mendapatkan jabatan baru, yakni sebagai anggota Dewan Pembina PSI. Grace mengungkapkan bahwa surat keputusan ini telah ditetapkan pada tanggal 25 September 2023. Dalam acara itu, Kaisang tak menampik jika ia memiliki privilege atau hak istimewa yang menjadi salah satu alasan dirinya ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI. Kaisang pun menuturkan jika pengangkatan dirinya sebagai Ketua Umum PSI sudah melalui komunikasi yang intens dalam 3 bulan terakhir. Bahkan ia sudah meminta izin kepada sang ayah, istri hingga kakak tertua yang juga menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Kaisang menyebut dirinya tidak menyalahi ADART PDIP yang menjadi parpol ayahnya, Presiden Jokowi bernaung. Ia mengaku sudah bisa kartu keluarga atau kakak dengan Jokowi dan memiliki kakak baru usai menikah dengan Erina Gudono.
Namun, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, pada Selasa 26 September menyebut penetapan Kaisang menjadi ketum merupakan perwujudan aspirasi dari para pengurus daerah. Ia mengaku bergabungnya Kaisang menumbuhkan semangat baru bagi para kader PSI. Grace menjelaskan, jauh sebelum diusung menjadi ketum, PSI sudah sering berinteraksi dengan Kaisang. Untuk itu, katanya Kaisang tahu betul apa nilai dan cita-cita PSI. Terkait ke koalisi mana PSI bergabung, Grace mengaku saat ini partainya masih netral. PSI berencana akan berkeliling dahulu dan melihat aspirasi. Ketika disinggung soal alasan PSI mengusung Kaisang untuk mendapatkan privilege anak presiden dan dilirik partai besar, Grace menjawab, partai besar sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Usai pengangkatan sang anak, Kaisang Pangarep menjadi ketum PSI, Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaisang sudah meminta doa restu sebelum mengambil keputusan tersebut. Jokowi mengatakan dirinya merestui langkah Kaisang itu, namun Jokowi mengaku tidak memberikan pesan apapun kepada Kaisang. Jokowi menilai Kaisang sudah dewasa dan paham dengan setiap resiko yang dipilihnya, kata Jokowi. Jokowi menilai Kaisang sudah dewasa dan paham dengan setiap resiko yang dipilihnya. Kata Jokowi, keluarganya sudah membiasakan harus mandiri apabila sudah menikah dan berkeluarga. Penetapan Kaisang menjadi ketua umum PSI ini seperti sudah bisa ditebak usai dirinya menyatakan bergabung dengan PSI. Seperti tidak mungkin pihak PSI mau menyia-nyiakan privilege yang dimiliki Kaisang sebagai anak presiden. Lewat Kaisang, nama PSI bisa saja menjadi lebih besar. Mengapa? Karena pasti akan banyak dari relawan Jokowi yang akhirnya berlabuh ke PSI karena background Kaisang. Tak hanya itu, Kaisang yang masih termasuk generasi muda seperti memiliki vibes yang cocok dengan PSI yang membranding diri sebagai partainya generasi muda. Ide-ide menyegarkan dari Kaisang diharapkan dapat membuat PSI menjadi partai muda yang diperhitungkan. Tetapi selain itu, Kaisang yang tiba-tiba menjadi ketum PSI juga dinilai merupakan langkah Jokowi untuk berjalan sendiri di luar gerbong PDI Perjuangan. Hal ini karena Jokowi hanyalah seorang petugas partai di sana. Namun dari belakang Kaisang, Jokowi bisa memberikan bisikan untuk Kaisang melangkah. Dalam kata lain, Jokowi tetap menjadi orang penting dalam partai lewat sang anak. Kaisang yang kini menjadi ketua umum PSI bisa saja melakukan gerakan-gerakan untuk memenangkan capres yang Jokowi kehendaki. PSI belum memilih akan mendukung siapa di Pilpres 2024. Namun, di tangan Kaisang, dukungan yang diberikan PSI kepada salah satu capres bisa saja akan diumumkan. Walaupun Kaisang belum memiliki pengalaman di dunia politik, namun sang ayah dan sang kakak sudah lama berkecimpung di dunia politik. Kaisang pun tidak memerlukan pengalaman di dunia politik, karena semua yang dibutuhkan Kaisang sudah terpenuhi. Proses Kaisang menjadi ketum PSI tentu saja ini menjadi sebuah proses yang sangat instan bagi seorang kader politik. Seperti yang terjadi di PSI kali ini. Ini menjadi sebuah catatan bagi masyarakat terkait terpilihnya Kaisang atau ditetapkannya Kaisang menjadi ketum PSI. Tinggalan komentar ataupun kritikan serta masukan kepada kami untuk isu maupun topik pilihan tentunya di pekan-pekan yang akan datang. Terima kasih sudah membersamai kami. Sampai ketemu di Forum Opini episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.